warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang Bapak Ibu hadirin semua. Yang terhormat Ketua Umum IAKI yang diwakili oleh Bapak Bani Baihaqi selaku Sekjen IAKI dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati anggota IAKI seluruh Indonesia, yang saya hormati penanggung jawab TUK dan asesor IAKI Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Bali. Yang saya hormati Bapak Ardi Purnomo sebagai praktisi jasa konstruksi sekaligus pengarah LSP Sakti IAKI, juga narasumber pada siang hari ini, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Selamat datang, selamat bergabung dalam acara workshop ke-8, workshop pemenuhan dokumen reakreditasi Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia dengan melakukan sosialisasi SE3 LPJK 2024, Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Bali. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin, saya Resti Rosmiati selaku MC pada hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga menyanyikan lagu Mars IAKI, yang keempat sambutan serta arahan, yang kelima pembacaan doa, yang keenam sesi dokumentasi, yang ketujuh pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama buka acara pada siang hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin dimohon untuk menyalakan fitur kamera dan sikap duduk tegap. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Mars IAKI. Kami para ahli konstruksi Indonesia bernaung di bawah panji IAKI, membentuk tenaga ahli konstruksi profesional berdaya saing tinggi.
jasa konstruksi. Kami para ahli konstruksi Indonesia menjunjung tinggi etika profesi, membangun loyalitas dan toleransi sesama ahli konstruksi, bersifat independen dan mandiri dalam berprofesi. Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia mendukung program pemerintah, loyal terhadap kebijakan dalam pembangunan Indonesia. Semoga IAKI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Kami para ahli konstruksi Indonesia bernaung di bawah panji IAKI, membentuk tenaga ahli konstruksi profesional berdaya saing tinggi, menjunjung tinggi norma-norma jasa konstruksi. Kami para ahli konstruksi Indonesia menjunjung tinggi etika profesi, membangun loyalitas dan toleransi sesama ahli konstruksi, bersifat independen dan mandiri dalam berprofesi. Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia mendukung program pemerintah, loyal terhadap kebijakan dalam pembangunan Indonesia. Semoga IAKI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Semoga IAKI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Acara selanjutnya yaitu sambutan serta arahan dari Ketua Umum IAKI yang diwakili oleh Sekjen IAKI, Bapak Bani Baihaqi. Kepada Bapak Bani Baihaqi, waktu dan ruang kami persilahkan. Bapak masih di mute. Terima kasih Mbak Resti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Ardi Purnomo ini. Istiqomah nih Pak Ardi. Dari awal, sekarang sudah ke-8 nih Pak Ardi. Ya, Alhamdulillah Pak Ardi. alhamdulillah, Pak Bani, silakan, monggo. Sehat-sehat selalu Pak Ardi. Ya, Amin. yang terhormat Pak Ardi selaku Dewan Pengarah dari LSP, juga sebagai narasumber pada siang ini. Pada rekan-rekan anggota IAKI dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Bali, serta penanggung jawab TUK, asesor LSP Sakti, juga masyarakat jasa konstruksi. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa melaksanakan atau hadir pada workshop pemenuhan dokumen reakreditasi Asosiasi Profesi Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia dengan melakukan sosialisasi surat edaran Ketua LPJK nomor 3 tahun 2024 tentang pedoman teknis akreditasi asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi.
Workshop ini dimaksudkan untuk untuk menjelaskan, mengetahui surat edaran Ketua LPJK nomor 3 tentang pedoman teknis akreditasi reakreditasi. Asosiasi Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia atau IAKI itu adalah asosiasi terakreditasi sejak tahun 2020. Dan saat ini sudah 4 tahun, jadi berdasarkan peraturan atau ketentuan harus direakreditasi. Nah, untuk menuju ke reakreditasi ini diperlukan memang syarat-syarat tertentu nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ardi. Mudah-mudahan ke depan reakreditasi ini juga kita tetap menjadikan asosiasi yang profesi yang terakreditasi. Memang ada beberapa syarat dan ketentuan yang cukup juga harus kita penuhi, dan ini memang agak berat juga untuk kita penuhi kalau kita tidak saling bahu-membahu. Jadi harapan kami dari IAKI, ada pengurus IAKI, mohon nanti bantuan dari teman-teman untuk saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling melengkapi data agar asosiasi ini tetap terakreditasi. Ya, jeleknya misalnya tidak terakreditasi, kita harus maju lagi 4 bulan kemudian. Tapi mudah-mudahan sih kita semaksimal mungkin bisa melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh nanti Pokja. Jadi untuk itu terima kasih ini pada siang ini nanti rekan-rekan yang hadir di sini untuk mendengarkan penjelasan atau kita bahas sama-sama tentang surat edaran nomor 3 tahun 2024 tentang pedoman teknis. Saya kira itu kami ucapkan selamat mengikuti workshop. Semoga workshop ini akan bermanfaat untuk kita semua di dalam melengkapi syarat-syarat untuk reakreditasi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bani Baihaqi selaku Sekjen IAKI atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Marilah bersama-sama kita menundukkan kepala dan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hadirin, acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada Bapak Ibu yang belum menyalakan fitur kameranya, dipersilakan untuk menyalakan dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Kepada panitia, mohon arahannya untuk sesi dokumentasi ini. Ya, terima kasih Mbak Resti. Izin Bapak Ibu untuk mengambil gambar foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Siap, baik. Terima kasih. Mbak Resti. Baik, terima kasih Mas Vito. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yakni pemaparan materi oleh narasumber kita, yakni Bapak Ardi Purnomo, yang akan dipandu oleh moderator kita, yakni Bapak Sandi Yanuar. Kepada Pak Sandi, waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Resti selaku MC pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ardi Purnomo selaku narasumber pada acara workshop ke-8
di siang hari ini. Kemudian Bapak Bani Baihaqi selaku Sekjen IAKI dan Bapak Ibu peserta workshop ke-8 dengan tema pemenuhan dokumen reakreditasi Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia dengan melakukan sosialisasi SE3 LPJK 2024. Di mana workshop kali ini bertujuan memberitahukan bahwa kepada para penanggung jawab TUK LSP Sakti, asesor IAKI, dan anggota IAKI, di mana Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia itu sendiri sudah dari tahun 2020 kita udah terakreditasi dan sekarang untuk reakreditasi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak narasumber, Bapak Ardi Purnomo. Waktu dan ruang saya persilakan, Pak. Terima kasih Bapak Moderator Kang Sandi Rizky Januar atau LSP Sakti atas waktunya. Jadi mohon izin Bapak Ibu membawakan materi workshop ke-8 pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia, IAKI, Bapak Insinyur Bani Baihaqi. Yang kami hormati Ketua LSP Hajindo LSP Sakti ya, yang pada hari ini ketuanya menjadi moderator ini Kang Sandi ya, kan gitu. Ini juga istiqomah ini Pak Bani, beliau Kang Sandi ini dari mulai workshop 1 sampai ke-8 ini. Selanjutnya Bapak Ibu penanggung jawab TUK dan tentunya juga Bapak Ibu asesor LSP Sakti IAKI, dan tentunya yang paling khusus adalah anggota IAKI itu sendiri. Jadi mohon izin Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, tentunya langsung saja kita ke materi karena ini sudah session ke-8 dan direncanakan memang besok terakhir di session yang ke-9, yaitu akan mengundang keseluruhan dari anggota IAKI, baik juga pengurus IAKI, pengarah dan pelaksana serta penanggung jawab dan asesor dari LSP Sakti begitu. Mohon izin bisa ditayangkan slide-nya. Kang Sandi, ini kelihatannya oke. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Jadi hari ini kita ada di dalam workshop ke-8 terkait dengan pemenuhan dokumen reakreditasi Asosiasi IAKI. Oh, sebentar Bapak Ibu. Jadi terkait dengan, mohon maaf ada intermezzo masuk ini tadi, telepon kebetulan bawa HP. Suara terdengar ya, Kang Sandi ya? Jelas, Pak. Tapi suaranya. Oh. Sebentar Bapak Ibu.
narasumber terkendala dengan jaringan seperti itu. Ya, mohon maaf, ada sedikit. Terdengar ya Kang Sandi ya? Jelas Pak, terdengar jelas. Oke. Untuk slide-nya sudah di ini ya? Di saya belum, ini ada. Jadi Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa di dalam pemenuhan reakreditasi asosiasi IAKI dengan mengadakan sosialisasi surat edaran Ketua LPJK nomor 3 tahun 2024. Jadi akreditasi asosiasi ini termaktub di dalam PP 14 tahun 2021 yang dimana objek dari akreditasi adalah asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, dan asosiasi rantau pasok. Selanjutnya subjek dari akreditasi asosiasi adalah Kementerian PUPR, di mana juga ada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian PUPR. Nah, status akreditasi itu ada dua, yaitu terakreditasi dan tidak terakreditasi yang berlaku selama 4 tahun. Dan adapun penetapan akreditasi dilaksanakan setiap 4 bulan sekali, sehingga dalam 1 tahun itu ada 3 kali penetapan. Lanjut. Asosiasi profesi tentunya harus memiliki badan hukum ya, yang tercatat dan disahkan di Kementerian Hukum dan HAM, dan persyaratan akreditasi itu sendiri tentunya ada 5 aspek. Yang pertama adalah jumlah dan sebaran anggota, yang kedua adalah kegiatan pembinaan kepada anggota, yang ketiga adalah pemilihan pengurus secara demokratis, yang keempat adalah sarana dan prasarana, dan yang kelima adalah kewajiban memenuhi ketentuan perundang-undangan dan dokumen tambahan lainnya. Lanjut. Selanjutnya tahapan akreditasi ada 3 ya. Yang pertama pastinya melakukan permohonan, yang kedua ada verifikasi dan validasi, dan yang ketiga adalah penetapan dan penilaian. Begitu. Lanjut. Nah, ketentuan permohonan akreditasi asosiasi profesi ini berdasarkan bidang keilmuan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi asosiasi ini adalah asosiasi umum dan juga asosiasi khusus. Tentunya asosiasi ini adalah nantinya bisa bercabang maupun tidak bercabang. Nah, apa itu asosiasi profesi umum? Nah, asosiasi profesi umum adalah asosiasi yang mewadahi lebih dari 1 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi. Nah, adapun asosiasi profesi khusus adalah asosiasi profesi yang mewadahi hanya 1 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi, begitu Bapak Ibu. Nah, adapun asosiasi profesi yang belum terakreditasi diperbolehkan atau diperkenankan melakukan penggabungan atau merger asosiasi ya, yang mana nanti akan diatur di dalam penggabungan merger itu, aktenya seperti apa. Lanjut. Selanjutnya, permohonan akreditasi ini adalah 1 data permohonan. Tadi sudah disebutkan bahwa ada asosiasi umum dan spesialis yang bercabang maupun tidak. Nah, pastinya yang asosiasi bercabang itu adalah yang mengajukan adalah pusatnya, dan daerah atau cabang itu juga memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan untuk pemenuhan akreditasi tingkat cabang seperti itu. Nah, adapun tadi asosiasi yang melakukan merger itu juga sama, nanti juga yang akan melakukan adalah
salah satu dari asosiasi yang melakukan merger yang ditentukan oleh akte merger dari kesepakatan asosiasi yang melakukan penggabungan begitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini permohonan tentunya pasti ada data administratif ya, baik surat permohonan maupun data administratif itu sendiri, ada jumlah sebaran anggota, pemberdayaan, pemilihan pengurus, sarana prasarana dan kewajiban pelaksanaan undang-undang serta tambahan dokumen lainnya untuk tambahan scoring. Lanjut. Nah, adapun surat-surat yang dilampirkan, baik itu mulai dari surat permohonan sampai dengan surat pernyataan adalah bertanda tangan digital begitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, untuk verifikasi validasi tentunya itu adalah mungkin bisa dilakukan juga peninjauan lapangan apabila diperlukan, yaitu untuk melakukan peninjauan terkait dengan administrasi, sarana prasarana, atau mungkin dokumen-dokumen lain yang dirasa oleh Pokja akreditasi ada yang perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada asosiasi pemohon begitu Bapak Ibu. Nah, hasilnya pastinya berupa berita acara verifikasi dan validasi ya. Dan apabila memenuhi syarat ya akan dilanjutkan, tetapi kalau tidak ya dinyatakan gugur begitu. Lanjut. Nah, verifikasi terkait jumlah anggota, tentunya ini yang dihitung adalah anggota yang memiliki KTA asosiasi dan juga memiliki SKK yang masih berlaku, dan SKK tersebut adalah untuk kualifikasi jenjang ahli, yaitu jenjang 7 sampai jenjang 9. Lanjut. Nah, ini bagian ya, alir proses akreditasi. Pasti yang pertama pengajuannya adalah dari asosiasi, disampaikan kepada sekretariat akreditasi. Nah, apabila tidak memenuhi syarat, ya akan dikembalikan dan digugurkan. Nah, tetapi memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan kepada Pokja akreditasi. Nah, di Pokja ini akan melakukan verifikasi validasi. Apabila juga tidak memenuhi syarat, akan dikembalikan ke sekretariat dan asosiasi untuk perbaikan. Tetapi kalau memang waktunya yang diberikan tidak digunakan dan masih tetap kurang atau kurang lengkap, maka dinyatakan gugur. Nah, apabila memang sudah sesuai, kelompok kerja atau Pokja akan menyampaikan kepada pengarah akreditasi, dan pengarah akan juga memeriksa dan juga membuat berita acara dan sekaligus memberikan rekomendasi kepada Ketua LPJK untuk melakukan penetapan terhadap asosiasi profesi yang telah dinyatakan terakreditasi. Nah, adapun tugas-tugas tim akreditasi seperti tadi ya sudah sampaikan, sekretariat menerima berkas, kelompok kerja melakukan verifikasi validasi, dan pengarah melakukan rekomendasi kepada Ketua LPJK. Lanjut. Nah, ini standar pemeriksaan kelengkapan, yaitu tanda tangan tadi sudah dijelaskan adalah yang valid ataupun yang dinyatakan lengkap adalah tanda tangan yang berupa tanda tangan digital seperti itu. Apabila tidak ya dinyatakan dan tidak lengkap dan itu digugurkan. Lanjut. Ini kelengkapan soal administrasi. Ada surat permohonan, data administrasi itu sendiri, dan data sebaran cabang. Nah, bagi yang tidak bercabang ya untuk poin 3 ini ya diisi data anggota yang ada di keseluruhan ya, karena tidak berdasarkan cabang seperti itu. Nah, ini juga ada standar minimal yang harus penuhi ya, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, persyaratan minimal seperti surat permohonan, tanda tangannya harus digital. Nah, terus terkait dengan kelengkapan ini apabila ada salah satu yang tidak lengkap maka ya dinyatakan gugur seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Ini kelengkapan soal sebaran dan anggota tadi sudah disebutkan, adalah KTA adalah anggota yang memiliki KTA dan SKK yang masih berlaku, jenjang ahli ya, dan juga cut off-nya adalah berdasarkan masa periode penetapan oleh Pokja Asosiasi pada aplikasi Siki LPJK. Lanjut. Lanjut. Nah, ini terkait dengan pemberdayaan anggota ya. Nah, pemberdayaan anggota tentunya asosiasi profesi itu dipersyaratkan paling sedikit 12 kali dalam 1 tahun
dan diminta menyampaikan dalam 2 periode atau 2 tahun, sehingga dalam 1 tahun 24. Dalam 2 tahun itu 24 untuk pemberdayaan. Nah, untuk asosiasi profesi khusus itu 6 kali dalam 1 tahun, dan 2 periodenya adalah 2 tahun, sehingga minimal sudah menyelenggarakan PKB 12 kali dalam 2 tahun. Nah, adapun penyelenggaraan diperbolehkan join ya bersama dengan asosiasi lain, tetapi ada pembatasan hanya 3 kali penyelenggaraan dalam 1 tahun. Lanjut. Nah, ini standar pemberdayaan kepada anggota tadi, seperti ada FGD, seminar, workshop, dan lain sebagainya ini juga harus memenuhi persyaratan minimal. Nah, persyaratan minimal ini juga pun istilahnya harus ada. Apabila tidak ada, dinyatakan tidak lengkap. Dan termasuk menyertakan link Zoom ataupun platform yang digunakan apabila kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring. Nah, apabila tidak lengkap, maka diberikan kesempatan 5 hari kerja untuk melengkapi, tetapi kalau tidak dilakukan, berarti dinyatakan tidak lengkap, dan dokumen dan permohonan akreditasinya dinyatakan gugur. Lanjut. Nah, ini untuk untuk pemilihan secara demokratis, pusat maupun daerah, tentunya dengan sebutan masing-masing, ada Munas, ada Kongres, ada Musda, ada Musprov, dan lain sebagainya. Ini juga sama, harus ada persyaratan minimal yang harus dilengkapi. Nah, di sini ada sekitar 7 item, dari mulai surat undangan sampai daftar hadir, termasuk juga menyertakan link Zoom ataupun platform lainnya. Nah, dan ini juga akan dicek apakah ada tertayang di website asosiasi dan sebagainya. Jadi ada cross-check di situ. Lanjut. Nah, ini kelengkapan terkait sarana dan prasarana di daerah ya. Di situ ada web, ada SDM, sumber daya manusia, ada database, ada inventaris atau peralatan kantor, dan ada gedung kantor. Nah, di sini menyangkut BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan, surat perikatan Maaf Pak, suaranya putus-putus. Halo Pak. Suaranya putus-putus Pak. Lanjut. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan kewajiban ya. Ada 12 item dari mulai akte sampai kebenaran data. Ini berupa surat menyurat ini, surat pernyataan dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini dokumen tambahan untuk penambahan scoring dari mulai poin 1 sampai 7. Nanti kita bahas satu persatu. Lanjut. Ini penilaian akreditasi. Jadi penilaian akreditasi ini berdasarkan nilai bobot ya. Bobotnya adalah penjumlahan dari 5 kategori yang ada, dan untuk passing grade, ya, jadi asosiasi dinyatakan sebagai asosiasi terakreditasi apabila nilai akhir akreditasi memenuhi passing grade 2,75. Jadi kita ingat-ingat ya Bapak Ibu terkait dengan nilai 2,75. Terutama ini tim akreditasi dari IAKI ya. Jadi jumlah sebaran anggota 20%, pemberdayaan 25%, pemilihan secara demokratis 15%, sarana prasarana 10%, dan pemenuhan kewajiban dan dokumen tambahan itu 30%. Lanjut. Nah, terkait dengan asosiasi profesi, jumlah sebarannya adalah 20% bobotnya. Kita ingat scoringnya adalah tadi passing grade-nya 2,75. Tentunya harapannya kita harus lebih dari minimal ya, harus lebih dari skor 2. Apabila kita misalkan hanya mengincar skor 2 saja atau memenuhi skor 2 dan memang berkas kita bagus dan memang layak, nah, tapi ternyata ya yang diminta adalah passing grade-nya 2,75, berarti kan tidak memenuhi. Jadi walaupun lengkap pun kalau tidak memenuhi passing grade ya dinyatakan tidak lolos akreditasi. Nah, ini seperti contoh untuk bidang manajemen pelaksanaan ya, karena IAKI adalah asosiasi profesi dengan bidang keilmuan jasa konstruksi manajemen pelaksanaan tanpa cabang ya, istilahnya seperti itu. Ya contohnya misalkan kalau asosiasi umum manajemen pelaksanaan itu kalau skor 2 adalah 750, skor 3 itu 750 sampai 1000, skor 4 adalah lebih dari 1000. Lanjut. Lanjut.
Lanjut. Nah, ini terkait dengan pemberdayaan ya. Jadi tadi sudah disebutkan pemberdayaan seperti workshop seperti hari ini kita lakukan, bobotnya ada 25% dan diperbolehkan join dengan asosiasi lain. Lanjut. Nah, ini terkait scoringnya ya. Jadi scoringnya tadi sudah sampaikan 25% itu dibagi dua. Jadi 20% untuk proses untuk pelaksanaan PKB atau PUB-nya, yang 5% adalah untuk mencantumkan program PUB maupun PKB-nya. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan, ya kita harus memenuhi untuk skor 3 lah. Kalau skor 3 itu 15 kegiatan, kalau skor 4 lebih dari 15 kegiatan di dua item ini ya, baik pelaksanaan maupun program selama 5 tahunnya. Lanjut. Ini pemilihan pengurus secara demokratis ini 15% dan scoringnya hanya satu aja, yaitu scoring 4. Ini memastikan adalah pemilihan ini sesuai dengan ADART dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku begitu. Lanjut. Nah, ini sarana dan prasarana ini 10%, ada 5 hal yang memang harus terpenuhi ya. Jadi yang pertama adalah gedung kantor, sumber daya manusia, perlengkapan kantor atau inventaris, situs web, dan pangkalan data. Nah, untuk scoring 2 ini memenuhi 3 kategori. Untuk scoring 3 itu memenuhi 4 kategori, dan scoring 4 itu memenuhi 5 kategori. Begitu, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini terkait dengan 30% ya, bobot dari pelaksanaan kewajiban dan nanti ada dokumen tambahan lainnya. Jadi di sini ada 16 item, Bapak Ibu, yang memang harus dipenuhi dari mulai akte notaris, fakta integritas, terus juga NPWP, laporan pajak, dan lain sebagainya, sampai dengan surat pernyataan kebenaran data. Lanjut. Nah, ini dokumen tambahan ya, itu terkait dengan salinan dokumen mutu. Ini bisa berupa ISO 9001 ya, sistem manajemen mutu, terus perjanjian dengan internasional, perjanjian dengan kementerian dan lembaga dinasional, salinan laporan pengabdian masyarakat, partisipasi perumusan kebijakan pemerintah, terus publikasi ilmiah, dan surat pernyataan ketersediaan sarana dan prasarana di pangkalan data informasi. Nah, ini scoringnya adalah 30% tadi. Lanjut. Nah, itu Bapak Ibu paparan singkat padat dari kami terkait dengan posisi akreditasi ya. Jadi terkait dengan posisi akreditasi asosiasi IAKI seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri perlu kami sampaikan bahwa tentunya asosiasi profesi IAKI yang telah terakreditasi di tahun 2020 dan ini akan habis di tahun 2024 ini pastinya adalah asosiasi yang telah membentuk lembaga sertifikasi profesi Sakti IAKI. Nah, untuk hal tersebut pastinya saya selaku narasumber ingin memberikan sebuah motivasi kepada seluruh stakeholder yang ada di IAKI, baik pengurus, baik LSP, baik itu asesor, TUK, dan anggota tentunya, khususnya tim akreditasi dari Asosiasi Profesi IAKI untuk istilahnya ya kita bahu-membahu, kita bersama-sama bagaimana kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, persyaratan-persyaratan yang memang diwajibkan, sehingga proses reakreditasi dari Asosiasi IAKI dapat berjalan lancar dan tentunya meraih hasil yang kita inginkan seperti itu. Nah, adapun karena memang istilahnya apabila kita tidak tereakreditasi, pastinya akan menjadi sebuah hambatan untuk lembaga sertifikasi yang sudah dibentuk seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mohon kerjasamanya, mohon keridhoannya semua, kerelaan waktunya untuk meluangkan waktu bersama-sama kita melaksanakan kewajiban kita sebagai insan-insan yang ada di bawah panji-panji Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia. Terakhir, kami juga sampaikan bahwa LSP Sakti telah mendapatkan lisensi penambahan Jabker, sehingga total Jabker yang diampu sekarang adalah full Jabker, yaitu 43 jabatan kerja dengan sesuai SK lisensi dari BNSP tanggal 18 Juni 2024 kemarin.
Sehingga dalam waktu dekat direncanakan minggu ini akan segera melaksanakan bisnis, dan mudah-mudahan sekali lagi mohon support dan dukungan dari Bapak Ibu semua, sistem di LPJK juga segera kembali lagi seperti semula, sehingga mudah-mudahan paling cepat nanti di awal bulan Agustus bisa melaksanakan kegiatan full Japker 43 jabatan kerja yang menjadi memang istilahnya keinginan kita semua sebagai insan-insan anggota IAKI di Indonesia ini. Demikian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan ruang saya kembalikan ke moderator Kang Sandi Rizky Januar. Monggo, silakan Kang Sandi. Baik, terima kasih Pak Adi Purnomo selaku narasumber workshop ke-8 di siang hari ini. Luar biasa di mana penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Pak Bimo itu sendiri. Baik, untuk sesi selanjutnya mungkin sesi diskusi bagi Bapak Ibu dari penanggung jawab TUK, asesor, ataupun dari yang lainnya. Pada yang ingin disampaikan, maka dipersilakan. Jadi Bapak Ibu asesor, barangkali ada yang ingin dipertanyakan? Intinya YAKI sendiri akan habis akreditasi itu bulan September kalau nggak salah. Dimana mudah-mudahan reakreditasi di yang bulan Juli ini mudah-mudahan bisa terpenuhi. Kemudian untuk LSP Saktinya sendiri dapat acara witnessnya dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang diinginkan kita semua yaitu 43 Japker sudah bisa beroperasi secepatnya. Mungkin ada dari Bapak Ibu asesor atau teman-teman yang lain, maka dipersilakan. YAKI sendiri itu umum tidak bercabang ya Bapak? Betul. Sudah mendengar semua, cukup Pak Sandi saya. Oke. Siap Pak Wahyudi. Kalau nggak ada mungkin closing statement-nya Bapak Bimo. Pegel aja Pak Sandi, belum Siap, on Pak. saja sistemnya ya, simpan terutama tuh. Siap Pak. Ya, ya. Mudah-mudahan bisa berjalan ini Pak. Secepatnya berjalan Pak. Silakan Pak Dimo, mungkin closing statement-nya. Oh sudah ya Kang? Iya Pak, karena nggak ada teman-teman, nggak ada pertanyaan, mungkin Pak udah pada jelas. Terima kasih Bapak Ibu, tentunya sekali lagi saya memohon kerelaan dan juga istilahnya waktu Bapak Ibu untuk dapat menyempatkan waktu untuk hadir dalam agenda workshop ke-9 adalah workshop kesimpulan yang diselenggarakan rencananya besok pagi jam 10 kelihatannya, sehingga ya kita rame-rame nih, kita juga termasuk ya istilahnya dalam bentuk syukuran kita lah bahwa SK lisensi sudah di tangan kita 43 Japker, dan untuk LSP Hajindo 270 Japker, sehingga ini adalah pencapaian yang luar biasa. Kita juga apresiasi kepada tim LSP Sakti dan LSP Hajindo tentunya atas kerja-kerja keras, kerja-kerja cerdas, kerja-kerja ikhlas, dan kerja-kerja tuntas yang telah dilakukan dan dilaksanakan tanpa mengenal waktu. Dan sekarang pun juga walaupun dalam kondisi sistem yang memang sedang down, tetap mempersiapkan dengan sepenuh hati untuk melaksanakan kegiatan witness di tanggal 10, 21, dan 22
di Jakarta seperti itu. Jadi sekali lagi mohon dukungan Bapak Ibu apabila ada waktu boleh istilahnya ikut membantu ataupun apakah itu menjadi asesor, apakah itu menjadi asesi ataukah mungkin bisa juga menjadi observer di dalam kegiatan witness yang diselenggarakan nanti di tanggal 20, 21 dan 22 di Jakarta. Demikian Kang Sandi sebagai closing statement, sekali lagi semangat untuk kita bersama IAKI, Hatsindo dan LSP Hatsindo dan LSP Sakti. Semoga apa yang memang sudah kita idamkan, kita cita-citakan segera berjalan dengan baik dan dengan lancar dan untuk keberkahan kita semua. Amin. Monggo silakan Kang Sandi. Baik, terima kasih Pak Ripunomo untuk closing statement-nya. Di mana mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan paparan tadi dan terkait witness, Bapak Ibu asesor silakan apabila ingin ikut berpartisipasi mungkin Pak, ikut berpartisipasi sebagai asesor, asesi dan lain sebagainya nanti tanggal 20, 21, 22 di Jakarta. Baik, terima kasih Pak Ardi Purnomo untuk waktunya dan terima kasih juga Bapak Ibu peserta workshop ke-8 dari siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan ke Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sandi Yanuar telah memandu acara pada siang hari ini. Baik, meningkat acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelumnya kami informasikan kepada Bapak Ibu yang hadir untuk mengisi presensi yang telah kami sediakan pada kolom chat. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita sama-sama mengakhiri workshop ke-8 ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita peroleh pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah berkenan hadir. Jangan lupa untuk hadir kembali dalam workshop ke-8, yaitu workshop kesimpulan pada esok hari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Resti Rosmiati selaku pembawa acara pada sore hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang telah mengisi presensi, dipersilakan untuk meninggalkan room workshop ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Resti, terima kasih Kang Sandi, terima kasih Pak Bani. terima kasih Pak. Workshop 9. Terima kasih Pak Wahyu Hadi dan Bapak Ibu yang lain.